Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, sandang pangannya, dan keluarganya selalu bahagia harmonis. Baik, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan materi seputar kafaah. Di dalam satu perkawinan pernikahan sangat dianjurkan untuk memperhatikan kafaah. Kafaah sendiri secara bahasa berarti kesepadanan, keserasian, keseimbangan. Jadi pasangan yang mau menikah dianjurkan untuk memperhatikan keseimbangan, untuk keserasian. Nah, ada kafaah yang mutlak, artinya tidak bisa ditawar, tapi ada yang sifatnya hanya komplementer atau pelengkap saja. Nah, kafaah itu dianjurkan, di antara hikmah atau tujuannya adalah untuk menjaga kesepadanan, keserasian, dan harapannya nanti juga akan kondusif untuk menjaga keharmonisan. Nah, hikmahnya yang lain adalah supaya tidak ada semacam komentar negatif, komentar miring, ya, celoteh-celoteh yang tidak enak itu. Termasuk kalau ada dalam tanda petik gugatan dari pasangan atau keluarga jika suatu saat nanti ada masalah. Nah, adapun kafaah yang sifatnya mutlak, yang pertama adalah masalah kesamaan atau keserasian dalam hal agama. Yang kedua adalah kesolehannya. Dua hal ini saya kira kita anggap mutlak sajalah. Jadi orang yang menikah ya diharapkan satu akidah, satu agama, itu baru kafaah, baru seimbang itu. Yang kedua masih penting dan cukup juga mutlak katakanlah adalah kesalehan. Artinya seorang suami yang soleh ya kafaahnya dengan wanita yang solehat. Wanita atau istri yang solehat ya kafaahnya, kufunya ya dengan pria yang soleh itu. Yang dua ini saya kira cukup prinsip dan mendasar. Jadi sebaiknya tidak untuk ditawar, kira-kira begitu. Adapun kafaah yang lain itu lebih sebagai sebuah anjuran ya. Artinya kalau ada ya bagus, kalau Anda ya tinggal dipikirkan ulang lah supaya bisa tercapai. Nah, yang tidak terlalu prinsip tapi mungkin pengaruhnya juga cukup signifikan untuk keharmonisan keluarga adalah misalnya kafaah dalam hal nasab ya, atau keturunan ya. Jadi keturunan juga termasuk yang dipertimbangkan dan saya kira cukup penting, walaupun tentu tidak terlalu mutlak ya. Itu yang selanjutnya, yang ketiga, keempat adalah kafaah dalam hal pekerjaan itu. Artinya apalagi istri sekarang banyak yang bekerja misalnya ya, kalau punya suami yang pengangguran atau tidak bekerja ya tentunya tidak kafaah ya, tidak setingkat gitu. Dan kalau terjadi apa-apa ya akan sangat rawan diungkit-ungkit atau dipersoalkan gitu. Dan bisa menjadi pemicu ketidakharmonisan, apalagi nganggurnya kelamaan atau keenakan itu ya. Itu. Yang berikutnya adalah kafaah dalam hal rupa atau kegandengan, ketampanan, kecantikan itu. Ya tentu kita akan sepakat kalau si wanitanya cantik, laki-lakinya ganteng, ya serasi, ya ideal. Mungkin juga banyak yang ngiri malah gitu ya. Gitu. Tapi itu tidak terlalu mutlak gitu. Apalagi tampan kalau diadu dengan mapan. Banyak wanita yang lebih mengunggulkan mapannya daripada tampannya. Jadi tidak terlalu tampan tapi mapan itu bobotnya mungkin lebih dipertimbangkan gitu ya kalau bagi wanita. Berikutnya adalah kafaah dalam hal pendidikan gitu. Jadi kalau pendidikannya seimbang ya tentu serasi ya. S1 ketemu S1, S1 ketemu agak tinggi dikit S2 masih oke lah itu. SMA ketemu S1 mungkin masih agak seimbang gitu. Jadi masalah pendidikan juga perkara yang cukup atau bisa dipertimbangkan untuk satu ukuran kafaah itu. Berikutnya adalah kafaah dalam hal usia. Artinya
walaupun ada kecenderungan pria mencari istri yang lebih muda dan istri ada kecenderungan untuk mencari suami yang lebih tua, tetapi jeda atau jarak itu hendaknya tidak terlalu jauh gitu. Ya secara umum kalau di Indonesia kita amati ya terpautnya ya sekitar 3, 4, 5, 6 tahun lah. Itu umum atau cukup ideal. Jadi laki-lakinya lebih tua 3, 4, 5, 6 tahun. Itu kebanyakan yang kita amati seperti itu. Tapi kalau di atas 10 tahun ya secara umum sudah mulai terasa jomplang gitu. Bahkan ketika saya mengajar hukum keluarga di dunia Islam, ada satu negara yang membuat aturan tidak boleh terpaut usianya itu melebihi 20 tahun gitu. Jadi ada pembatasan undang-undang bahwa suami istri kalau mau menikah tidak boleh melebihi terpautnya 20 tahun. Saya kira cukup beralasan ini ya, karena hubungannya juga untuk menjaga kafaah itu. Karena kalau misalnya selisihnya di atas 20 tahun dalam banyak hal itu kurang bisa mengimbangi ya. Misalnya istrinya masih 20 tahun, suaminya misalnya 60 tahun ya. Ya selisihnya 40 tahun. Nah, dalam banyak hal mungkin ya tidak serasi, ya tidak bisa mengimbangi, termasuk dalam hal mungkin masalah seksual misalnya, atau hobi, kebiasaan itu dan lain sebagainya. Itulah beberapa kafaah yang bisa dipertimbangkan sebelum orang memutuskan untuk membangun rumah tangga. Ada yang sifatnya mutlak, jangan ditawar. Ada yang sifatnya hanya komplementer atau pelengkap saja. Yang mutlak tadi ada kesamaan atau keserasian dalam hal akidah atau agama. Yang kedua adalah ketakwaan atau kesolehannya. Dua ini saya kira yang sangat lebih penting untuk didahulukan. Adapun yang lain sifatnya hanya komplementer atau pelengkap. Demikian menderes hukum keluarga hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.